Chelsea! Halo, kita ada Blues Brothers. Ya, mungkin pada bingung kali ya, Blues Brothers apaan? Ya, dan ini podcast pertama kita, jadi kalau agak amatir, Ya, mohon dimaafkan. aja. Mungkin kita jelasin dulu sejarah Blues Brothers itu apa. Blues Brothers itu adalah, silakan Cak. Kita tuh fans Chelsea, cuma bertiga sama kameramen ini. Iya, sama yang kamerain. Orang lain, nama gue Hanusa Hamzah, lahir 6 Februari 1989. Panggilnya Cuca. Gue fans Chelsea dari tahun 99, dari sebelum dibeli oleh orang Rusia itu. Pemain favorit gue John Terry, tapi all time favorite Peter Osgood sama Jimmy Greaves. Kalau nama gue Rian Feza Harasa, biasa dipanggil Rasta. Gue suka Chelsea dari tahun 98, semenjak eranya The Great Gianfranco Zola dan Gianluca Vialli dan Dennis Wise, dan mungkin sejak tahun itu gue mulai meyakini kayaknya gue suka Chelsea, dan alhamdulillah sampai sekarang juga suka. Dan kenapa Blues Brothers ini kebentuk? Ya. Karena kami berdua melihat kalau di dunia media lah atau dunia luar tuh, kalau Chelsea tuh a big club lah, deserve to be Lebih recognition-nya lebih luas lah sebenarnya gitu. Jadi, Nah, kita sebenarnya iseng pertama kita dulu sebenarnya gini, inspirasi adalah dulu gue download podcast ya dari podcast sebenarnya. Chelsea Football Fancast, itu ada di iTunes. Coba cek, free Di bawah- download. di bawah. Bosnya adalah cek, bisa di bawah sini ya, atau di atas. Itu dibentuk oleh David Chich, itu orang Inggris asli London. Itu menginspirasi kita banget. Gue waktu itu coba ngasih denger ke Rasta podcastnya, itu kita kayak inspirasi untuk buat semacam podcast. Nah, kita mulai sebenarnya dari Twitter. Dan untuk pertama kali Cuca ngasih ide itu sebenarnya kayak kita pikir gimana ya cara kita biar nge-recognize fans all about Chelsea gitu, dari mungkin media, mungkin kita mikir dari Facebook atau dari mana gitu, tapi akhirnya kita mikir yaudah kita coba ya buat dari Twitter gitu. Akhirnya kita buat lah tuh mulai bulan September tahun 2011 lah kalau nggak salah. Ya, tanggal 9. Tanggal 10. Tanggal 10 bulan September tahun 2011. Dan Coba itu ya mungkin podcastnya jalan dari setiap match Chelsea, kita live report atau nggak ngasih informasi. Tapi berhubung kita orangnya sebelum males banget ya. Males. Kita males banget nge-tweet setiap game, setiap apa. Kita lebih pengen ngobrol biasanya dulu di BBM atau sekarang lewat WhatsApp. Karena Jadi, lebih enak lebih ngeliat obrolan. Physical appearance-nya gitu jadi. Nah, terus sejarahnya lagi adalah kita sempat ingin berafiliasi dengan salah satu institut fans Chelsea di Indonesia, yang mungkin kalian juga tahu lah, mungkin cuma satu-satunya. Tapi kita dulu pernah kesana karena waktu itu mau beli jersey ya. Iya, mau beli Pengen jersey. lihat gitu, pengen lihat ini gimana sih, isinya apa aja. Ternyata cukup kaget juga pas kita nyampe sana, tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Letaknya di daerah Senayan. Iya, itu pasti pada tahu deh bukan. Pas kita nyampe tuh ekspektasi, come on, soal football store pasti ada mega store. Maksudnya sebuah toko fans club mestinya seperti apa dalamnya. Ternyata jauh sekali dari ekspektasi kita. Isinya itu ada baju Fabregas yang Arsenal, Liverpool, Not Chelsea. Chelsea dikit banget, benar deh. Pada yang nggak tahu Fabregas bukan Chelsea. Fabregas nggak pernah di Chelsea kan. Terus ada baju Gerrard, ada baju Torres, dulu Torres sebelum harga 50 juta. Ya, Terus mahal. gitu. Dan pas balik, gua sama Cuca balik dari situ, ngelihat di bawah ada toko Manchester United. Itu Red Shop ya namanya. Red Shop. It's all red, it's all megastore, it's all Manchester. Itu dan sebenarnya official merchandise. Nah, itu harusnya seperti itu. Dan itu menurut kita kayak kaget gitu. Maksudnya kok fans club Chelsea malah seperti ini gitu. Terus kita mikir bahwa kayaknya kita nggak mau ikutan gini-ginian deh. Kita jujur pertama malas nonton nobar rame-rame karena jauh, ongkosnya mahal, kan nggak semua orang punya uang untuk transportasi jauh-jauh. Kita mager, kita main di rumah tuh bakar buat kentang goreng, sambal, kita nonton, Coca-Cola. kita nyanyi sendiri. Dari situlah kita mulai ngebuat namanya The Blues Brothers. Dan cuma 2 orang loh, bener. Nggak ada Sama afiliasi. kameramennya. Ya, sama kamera di belakang. Nanti kita kasih fotonya. Oke, stay tune di podcast ini. Kita akan ngebahas tentang game kemarin yang kita datang, our dream FC. game Chelsea di GBK. Live at Gelora Bung Karno. Kita kasih penasaran kan? Yes. Oke, bye bye. Itu bye. Ya, kembali lagi di podcast Blues Brothers.
berikutnya kita seperti janji tadi akan ngebahas tentang pengalaman kita nonton Chelsea Football Club baru 2 hari yang lalu ya. 2 hari yang lalu. Saya masih kerasa sampai sekarang. Tanggal berapa? 25 Juli 2013. CFC goes to Gelora Bung Karno 2013. Coba, lu ceritain Ras, apa? Pas lu tahu Chelsea akan ke Indonesia, lu ceritain. Share ke teman-teman. Pas gue tahu Chelsea mau ke Indonesia tuh awalnya gue lagi di kantor, lagi kerja. Pas tahu tiba-tiba di web Chelsea tuh muncul here to play, here to stay, tour Asia. Gue kayak nggak mungkin nih gitu. Biasanya Chelsea setiap ke Asia kan dia pasti tuh selalu ke Thailand, ke Malaysia, tiba-tiba Indonesia tuh kayak dream come true gitu. Maksudnya kayak wah nggak mungkin nih, bohong nih. Gue kira tuh bohongan gitu loh. Awal cuma kayak datang doang, nggak pakai full squad. Ternyata itu adalah pre-season tour. Jadi gue bilang oke, Cak, kita harus datang, Cak. Kita harus datang, wajib harus datang gue bilang. Rasa tuh kayak udah nggak tahu, kayak biasa nonton di TV, tiba-tiba tuh bisa nonton langsung di stadion home ground gitu. Itu out of the blue ya. Out of the blue. Nah terus pas kalau gimana? Kalau gue sih ya gue biasa ngerasa wah seneng banget. Tapi yang pertama gue pikir tiketnya berapa? Ya betul, gue lupa tadi tiket. Terus pas kita ngeliat tiketnya BNI harga cukup normal kayaknya. Normal VIP, jutaan. Karena range kemarin dari 300 sampai 150 sampai 3 juta paling mahal. Itu masuk akal dan gua mau juta nggak hesitate lagi langsung beli yang kategori. Nah, 1. tapi ada satu hal yang kita harus dapetin, yaitu meet and greet. Nah, setahu kita ada teman kita yang fansnya Milan, karena pas Milan kesini, Milan Glory, dan Glory pas ada Maldini ya. Dia cuma bayar 1,5 juta untuk meet and greet ya kalau nggak salah ya. Atau nggak pakai di bawah 3 juta untuk meet and greet dengan satu pemain. Dia dari Shevchenko dan lain-lain dia memilih Maldini. Itu 3,5 juta. Itu 1,5 juta kalau nggak salah. Dia di bawah 3 juta. Dan menurut gue tuh wajar gitu. Harga segitu untuk idola gitu ya. Gitu, idola ngobrol, wajar lah. peluk, walaupun itu cium pipi kanan. Terus completely out of the blue tiba-tiba kita nemuin harga ya. Kita kira rasanya kita nabung dari sekarang gitu kan. 1 juta lah, Cak, gue bilang gitu. Pasti 1 juta lah gitu. Insyaallah kita bisa dapat. Terus kita tahu harga dari kabar burung dan itu terkonfirm bahwa meet and greet itu 21 juta rupiah. Which is dan jersey signing 7 juta. Ya, itu apa? Gue kira ini harga hoax gitu, maksudnya kayak bohongan, tapi ini official dari BNI-nya gitu. Dari BNI. Ya. Dan dari kecewa BNI. dong, kita marah kenapa Chelsea gitu. nggak ngambil aksi pada sini. Dan kita akhirnya baca-baca berita lagi, ternyata Chelsea nggak reimburse. Ya, Chelsea tidak suka dengan itu sistem pematokan harga itu gitu. Karena itu lebih mahal dibanding di Chelsea Megastore di Stamford di Bridge UK. Itu di London lebih mahal. Mungkin lebih dari 100 quid. Gila. Dan Chelsea juga rilis official statement loh. Jadi dari Ron Gurley dan kawan-kawan dan boardnya Chelsea bilang juga akan mereimburse dengan harga segitu karena itu tidak masuk akal. Dan dari meet and greet sebelumnya dari Thailand dan Malaysia pun tidak dipungut biaya sebesar itu gitu. Ya. Itu yang bikin kita kecewanya itu sih. Gitu. Off-nya gila. Mentang-mentang Chelsea baru juara Europa League dan Champions League 2 tahun berturut-turut, kenapa harus dimahalin? Gimana ceritanya dulu ketika Chelsea struggle nggak punya trofi? Apakah gratis ketemu pemainnya? Bisa jadi. Ketemu Desailly, Chris Sutton atau lain-lainnya, Graham Sow. Ketemu Graham Sow mungkin, ketemu Andy Goy mungkin. Kita kesalnya kenapa emang ngebahas-bahas lagi Indonesia adalah market sepak bola. Betul. Sebuah pasar yang besar gitu. Tapi bagi yang menonton podcast ini, bagi mungkin petinggi-petinggi BNI atau siapapun yang buat marketing campaign ini, IO Sam Sport IO yang pengen ngundang klub bola, jangan gini-gini amat lah. Kita fans bola adalah olahraga masyarakat, olahraga Indonesia gitu bisa dibilang. Kalau apapun diduitin aja, gue tuh kan. Gue sih ngambil contoh dari Chelsea-nya kayak kemarin Maradona itu juga sebenarnya. Iya. Itu sangat mengecewakan lah. Jadi ya pasti pada tahu lah ceritanya kenapa gitu. Hal seperti itu terjadi juga di Chelsea, nggak langsung itu susah ketemu pemainnya gitu, harga yang mahal banget. Ya, jadi mungkin sekarang gue mau sama Cuca mau nge-share kali ya gimana experience yang main PGBK dan ngeliat Chelsea datang tuh seperti apa. Dan juga di dalam GBK tuh ada apa Chelsea Fanzone ya. Kita lihat tuh juga bagus lah, tertata juga bagus dan rapi gitu. Pengaturan fansnya datang tuh tertib gitu, nggak rusuh, enak lah. Nggak nyusahin dan fans-fansnya juga di dalam nggak yang berbuat yang honor-honor dan segala macam dan enak gitu ngeliatnya kayak bener-bener kayak yuk kita mau nonton bola gitu, kita mau nonton tim favorit kita Chelsea gitu dan semua tuh lancar ya Cah ya. Terus juga apa ya
dari semuanya ada jual-jual merchandise segala macam. Bisa tadi ya minuman yang agak overpriced dan segala macam gitu. All fits well lah. Nah terus ketika ini pas di dalam kita masih lagi nunggu bus main Indonesia sama keluar duluan. Indonesia. Ku ingin Kita bahas di mana? Nah, kayak gitu kan. Habis itu pas bus Indonesia keluar, gemuruh. Untuk sebelum udah kencing duluan. Ya. Kita nggak buru-buru. Jadi datang dari turun pertama Rui Faria, Silvano Loro, fitness coach, Ya. terus dari sampai Mourinho tuh dari crowd gone wild semuanya, dan terakhir ya pastilah players datang. Gila sih ya ngeliat mereka turun dari bus. Gue ingat terakhir yang turun Ivanovic kalau nggak salah. Ivanovic ya, Terus dia kayak wave gitu, itu out of the picture sih perasaannya sih. Terus pas udah mereka masuk changing room mungkin ya. Habis itu kita nunggu mereka untuk training session sebelum pre-match training session dong. Pasti kan ada lah setiap Yang pertama kali keluar itu 3 kiper, yaitu si Blackman sama Mark Schwarzer. Dan pelatihnya siapa Cak? Christopher Lolikon. Itu Gitu. juga kayak tadi crowd gitu. gone wild gitu ya. Habis itu ada Rui Faria, fitness coach-nya bersama Andre Schurrle, new signing, sama Super Frank gitu kan. Number 8 Super Frank. Habis itu gemuruh lagi semua akhirnya semua datang keluar. Pertama kita juga nggak ngeh itu mereka latihan duluan ya, ternyata itu latihan yang dipisahkan katanya karena mereka habis knock pick injury. up knock lah, injury gitu. Itu juga walaupun Fetcher dan gue juga pribadi waktu lihat kayak latihan duluan nih mereka, mungkin ternyata enggak, itu latihan terpisah gitu. Jadi tetap itu juga amazing feel ya, Lampard tepuk tangan lah ke arah kita gitu. Terus keluarlah John Terry. Dan kawan-kawan semuanya, dan Hazard dan kawan-kawan. Gila udah sih. Meleleh semuanya. Daerah pemanasan lah berdua tuh ya, sama pemain Indonesia juga. Ya. Itu gila sih, juga ngeliat preparation-nya juga, lihat trainingnya juga kayak kita ngeliat training di Cobham kayaknya. Iya, itu keren banget. Well organized tuh si Christopher Lolikon masih ikutan lari, Rui Farianya juga Proper lah pokoknya. proper. Eva Carneiro juga kalau nonton Iya. juga ya. Terus mungkin langsung ke game ya, kita ngebahas game. Langsung ngebahas game kali ya. Gamenya mulai dari mana nih, Cak? Kick off. Oh ya, line up kali ya. Kita Apa? ingetin line up. Line up dulu mungkin ya. Babak pertama Chelsea kan pakai Jamal Blackman di kiper, terus ada Wallace Di kanan. duo Englishman di center back, the one only John Terry dan Gary Cahill. Kirinya Brian Bertrand. Tengahnya siapa, Cak? Tengahnya siapa aja kemarin tuh ada Marco van Ginkel. the new boy. Di wing ada Ramirez dulu ya. Ramirez dengan Van Ginkel di tengah berdua. Tengah. Oh, lupa holdingnya kemarin Nathaniel Chalobah. Iya, Nathaniel Chalobah. Pertama. Dan di depan siapa? Hazard, kanan Moses, dan depannya Dembaba. Itu line up pertama diturunkan itu. Main ya, gol pertama menit berapa belas? 20 kalau salah. Ya, penaltinya. Ada Hazard. Ya nice goal lah gitu ya, cheeky gitu. Dia no look penalty gitu ya. kick. Bagus banget. Gol pertama kita senang banget lihatnya gini. Dan dari gol kedua Chelsea mulai fluid di situ. Ya. Dia mulai attack. Jadi yang jujur aja kita nggak expect Chelsea untuk main fluid itu karena betul dalam turun. apa ya? Ini kali ya dalam jujurnya semenjak Robben dan Duff udah nggak ada wing lagi, kita nggak pernah se-fluid itu dari zaman Ancelotti. Ya contoh kayak dari terakhir kayak juara Premier League lah tahun 2010 sama Ancelotti juga nggak se-fluid atau zaman Mourinho 2004-2006 itu lah juara itu. Itu beda. Jujur gue expect waktu itu Chelsea bakal seri di GBK. Either dua sama mungkin. Ternyata fluid sekali. Bagus banget dari gol Ramirez, dari gol ketiga Dembaba, dan pas gol keempat. Oh ya, gue sama Cuy tuh dari dulu kalau setiap nonton Chelsea selalu bilang misalnya ada kayak free kick. Gol nih. Cak, ini gol nih. JT golin. Dan ternyata tiba-tiba free kick Bertrand, di flick Cahill dan Dan kita tadi baru lihat cuplikan di Footy Room. Kita nanti bakal tunjukin ada di video ini sebelah sini. Bahwa itu instruksi dari Jose Mourinho. Nah itu mungkin trainingnya ya seperti itu. Training sessionnya kali ya, itu udah pre-plan gitu. Jadi sangat bagus banget. Karena dari free kick ke Bertrand itu juga udah di komen lah gitu loh. Ya. Passing John Terry header juga. Dan di game ini kita sangat ingin lihat bomber muda kita Romelu Lukaku. Ya. Untuk skor banyak. Gue taruhan sama Rasta. Yeah. Taruhan secara gentleman aja. Dia bilang pertama Ras taruhannya gitu. Gue bilang enggak, Lukaku 1, Cak. Gue bilang 2 gol. Dan so half time kan. Dan Lukaku main gitu. Dan gol kelima mulai ya dia ya. Pertama Lukaku yang dari header dari asisnya Hazard. Ya. Dari samping, dan
Pas gol ke-6 Bertrand Traoré, Ya. anak trialist juga baru. Pas gol ke-7 Jujur kita udah lama, gue sih jujur gue udah lama nggak ngikutin Chelsea di dunia website atau manapun karena gue sibuk kerja banget. Gue kaget pas di Malaysia kemarin ada orang namanya Bertrand Traoré. Gue pertama kayak karena gue nggak nonton game Malaysia, gue tanya Cuca, siapa yang golin? Bertrand Traoré. Gue bilang, hah? Ryan Bertrand. Gue bilang, bukan Bertrand Traoré. Who the hell? Nanti kita bahas kali Ya, ini. nanti kita bahas kita ada segmen sendiri nanti untuk di video ini. Nah mungkin kita bahas dari apa ya? Itu satu gol belum dibahas sih, gol ke-8 ya. Gol ke-8 ya? Gol ke-8 nya dari Romelu Ya, gol dari Romelu Lukaku. dan Ramirez terakhir menutup dengan curlingnya dari jauh. Sembari juga Chelsea main kemarin, ya yang kita perhatiin juga New Boys ya kayaknya ya. Iya. Anak-anak baru ada 2 kemarin adalah Andre Schürrle dan Marco van Ginkel. Kita mau sedikit lah nge-review kali ya. Ya. Mungkin dari Schürrle dulu kali ya. Sayang kita nggak bisa lihat dia main sebenarnya di GBK si Schürrle. Tapi yang kita lihat di preseason ini di Asia ini adalah Schürrle ya. Schürrle dulu ya. Schürrle dulu. ya kita lihat Ferguson adalah dia battler banget gitu ya, walaupun dia jadi wing tapi dia bisa di wing kiri, wing kanan, sentral Versatile lah. dan bisa striker juga gitu ya. Tetapi yang kita harapkan sebenarnya lebih gitu. Soalnya Mourinho mendeskripsi dia sebagai pemain yang eksplosif. Betul. Yang kita ada dia versatile ya betul, tapi dari sisi permainan kita belum lihat dia add that much to the team. Mungkin belum kali ya. Itu yang gue lihat sih kayak gitu. Menurut lu gimana? Kalau gue sih ngeliat Schürrle tuh dari awal dibeli sama Mourinho ya hampir sama, tapi comparison gue mungkin kayak waktu baru pertama kali beli Arjen Robben lah tahun 2004. Who knows Arjen Robben gitu ya. Tiba-tiba jadi world class player, dia bisa sebesar itu di Bayern Munchen sekarang. Dan kayak gue ngeliat Schürrle itu seperti itu, winger yang versatile dari kiri kanan bisa, dan goal scoring winger ya gue ngarapan gitu. Tapi mungkin ya karena masih pre-season ya belum, dan sayang juga di GBK nggak ngeliat kemarin kayak gimana. Mungkin time dia belum bisa se-ekspektasi gue dari pembelian Mourinho, beli dia tuh belum memenuhi sih. Oke, kepada anak muda satu lagi yaitu Marco van Ginkel, dia ada di Vitesse Arnhem. Kebetulan teman kantor gue ada orang Belanda. Dia itu asli anak kampung dari Arnhem. Dia emang Van Ginkel tuh emang diposisikan apa? Kayak kalau di Football Manager tuh seperti hot prospect. Gitu. Ya kayak gitu. Dan dia tahun lalu menang ini ya, Dutch Young Footballer of the Year. Ya. Young Footballer of the Sangat Year. bagus gitu ya. Ya mungkin ekspektasinya bagus. Posisi bisa dibilang bahwa dia central midfielder, nggak bisa dibilang water carrier seperti Maka. Lu jawab, dia posisinya apa sebenarnya? Menurut gue, ya, kalau yang gue nonton di main di Vitesse sih central midfielder ya. Seperti mungkin kita bisa lihat nggak eksplosif, nggak lebih ke passing kali ya. Passing, mungkin seperti ya box to box, tapi bukan yang box to box yang Goal scoring gitu. goal scoring gitu. Mungkin kalau comparison dari negara seperti Mark van Bommel mungkin. Ya, tapi nggak sekeras tapi itu nggak yang mainnya. hard defensive gitu enggak. Nah, so far yang gue lihat sih sampai kemarin kita nonton GBK sama seperti halnya Andre Schürrle, Iya. belum nyetel. nyetel lah gitu bilang. Nyetel. Belum perform yang seperti ekspektasi kita gitu. Tapi kita harap for the future lah, bukan untuk sekarang gitu. Buat sekarang, buat masa depan Chelsea ke depan lah. Kalau pribadi gue harapannya cuma satu sih, gue pengen dia seperti awal Lampard tahun 2003, 2004, 2005, 2006 lah. Dia attacking box to box yang goal scoring itu sih gue harapin. Karena posturnya persis Besar banget, badannya. gede gitu, masih kecil gitu kan. Ya. Dan di Belanda pun juga rising star gitu, jadi Ya. itu sih. Terus kita bahas ini Nih cukup unik nih kita bahas trialist. satu Yang tadi kita sempat bahas di sebelumnya bahwa yang gue salah nebak. ya, Bertrand Traoré, dia dari Burkina Faso, dia trialist di Chelsea selama 1 Masih bulan. 17 tahun. Dan so far udah golin 2 lawan Malaysia dan lawan Indonesia. Indonesia kemarin. Bisa dibilang mainnya eksplosif, versatile, Dia apa ya? kenceng larinya. Dia posisinya midfielder apa? winger. Winger. Tapi selalu ditaruh di kanan. Oh. Mungkin kan itu seperti Robben zaman dulu, tapi badan fisik besar seperti orang-orang. Ya, untuk umur 17 tahun gue bilang dia cukup besar. Josh McCarran pun lewat badan sama dia. Ya. Lebih gedean dia. Sama Piazon juga lewat kayak gitu. Badannya lebih besar si Bertrand Traoré. Ya, kita harapin sih bukan gosip ya, mungkin menurut trusted source. Dia akan sekali mungkin desain oleh Chelsea. Ya, karena dia masih umur 17, belum bisa mendapatkan kontrak sampai umur 18 ya maksudnya. Jadi belum. Ya mungkin unik sih. Ini salah satu unik sih, maksudnya dari Burkina Faso gitu tiba-tiba ada some kid named Bertrand Traoré. Dan impress di New Season ya. Dan dianya seperti Usain Bolt. Usain Bolt.
kiri kanan gitu. Oke sih. Dan lihat passing goal kemarin di GBK yang di assist Ivanovic itu menurut gua oke sih. Itu unik lah. Chelsea itu harus unik, harus punya pemain unik seperti itu.